Repet muda kirat tapmat nega berpindah kudnu pada ngamau kisam. Ngasin manuk man sirau naj salmamin naj salpap salbagit salbau sangat nganyapes. Amat lalu di sini kirat surat tau kisam miska. Manuk man sirau naj grup sangat tasar kudnu halates. Indonesia, negeri dengan kekayaan alam melimpah. Tetapi, setiap tahunnya kehilangan ratusan triliun rupiah akibat korupsi. Sementara itu, jutaan rakyat hidup dalam kesulitan. Pertanyaannya, di mana suara mahasiswa? Apakah masih lantang seperti dulu? Ataukah tenggelam dalam sunyi ruang kelas dan layar gawai? 5 orang tersangka ditetapkan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB yang merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Menurut Transparency International, skor indeks persepsi korupsi Indonesia terus memburuk. Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan seperti KPK malah dilemahkan. OTT masih terjadi, tapi seperti mencabut rumput tanpa mencabut akarnya. Dari pengadaan barang publik, dana pendidikan, hingga proyek infrastruktur, semua terpapar korupsi. Dan yang paling menyakitkan, itu dilakukan oleh orang-orang yang kita pilih sendiri. Tapi ironisnya, saat korupsi makin masif, suara mahasiswa justru terdengar makin lirih. Padahal sejarah bangsa ini tak pernah lepas dari peran mereka. Setelah unjuk rasa tanggal 10 Januari 1966, aksi mahasiswa terus terjadi di sejumlah tempat sepanjang tanggal 12, 13, 14, dan 15 Januari 1966. Mahasiswa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengawal perubahan bangsa. Tahun 1966 dan 1998 menjadi bukti nyata bagaimana pergerakan mereka mampu mengguncang kekuasaan. Di tahun 2019, semangat serupa kembali terlihat saat mahasiswa turun menolak revisi Undang-Undang KPK, memperjuangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dulu, suara mahasiswa adalah representasi moral dan nurani, penyeimbang kekuasaan elit. Namun, zaman kini menunjukkan perubahan. Kepedulian sebagian mahasiswa terhadap isu-isu politik dan sosial nampak menurun. Mengenal wakil rakyat atau mengawasi anggaran daerah bukan lagi prioritas utama. Kenyamanan fasilitas kampus seperti Wi-Fi terkadang lebih menarik perhatian. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan tentang peran ideal mahasiswa sebagai agen perubahan. Apatisme kini jadi budaya baru. Mahasiswa dijinakan oleh sistem. Aktivisme dianggap radikal. Birokrasi kampus lebih takut pada kementerian daripada pada kebenaran. Mahasiswa diminta jadi pintar, tapi tidak kritis. Disuruh cerdas, tapi jangan cerewet. Bahkan, organisasi mahasiswa kini lebih sibuk untuk urusan seremoni ketimbang ide dan perlawanan. Padahal, ketika ruang-ruang politik sudah busuk, kampus harus jadi benteng terakhir peradaban. Kalau bukan mahasiswa, siapa lagi yang berani berbicara lantang tanpa takut kehilangan jabatan? Setelah guncangan badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di awal tahun 2025. Korupsi bukan sekedar isu moral, ia adalah penjara tak kasat mata yang merampas masa depan, yang merampas beasiswa, yang merampas impian, mimpi. Biaya kuliah menjadi mahal. Maka orang tua kita, mahasiswa yang diam terhadap korupsi, sebenarnya mereka sedang mengkhianati diri mereka sendiri. Kelak, ketika mereka lulus, mereka akan melihat dunia kerja yang penuh dengan nepotisme, dunia birokrasi yang lebih menghargai uang dibandingkan bakat. Tak lagi lantang di jalan terbuka, korupsi bersembunyi di balik angka. Sunyi adalah wajah baru perlawanan, di mana nalar lebih tajam dari teriakan. Kita menulis dengan cahaya data, mereka membusta dalam grafis dan data. Setiap meme, setiap film diam,
adalah bisik yang mengucap malam. Gerakan tubuh tanpa sorak dari kampus hingga lorong untuk berkelahi. Akar sunyi merayap dalam tanah, menggoyang batang kekuasaan yang rapuh. Di genggaman kita, teknologi bukan senjata, tapi pelita, menjaga integritas di lorong gelap, jadi terang yang tak bisa padam. Bung Hatta pernah berkata, kurang cerdas bisa diperbaiki, kurang cakap bisa dilatih. Tapi, kalau tidak jujur, tidak ada obat. Kita bisa memilih menjadi generasi yang nyaman dalam diam atau menjadi generasi yang meski lelah tetap berani berdiri. Mahasiswa hari ini adalah pemimpin masa depan. Tapi hanya jika mereka tak ikut tenggelam dalam arus korupsi yang perlahan menenggelamkan negeri. Mahasiswa, ini panggilan, bukan untuk semua, hanya untuk yang masih punya nurani. Kau mau jadi bagian dari masalah atau bagian dari perlawanan?